Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama kita, yaitu terkait mata kuliah hukum adat. Nah, di sini kita akan membahas terkait asas-asas hukum adat. Apa saja sih terkait asas-asas hukum adat? Istilah dan pengertian hukum adat. Hukum adat menurut Hajairin memberikan pengertian tentang adat adalah endapan atau kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwasanya kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut. Secara umum dapat diartikan bahwa hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menuju suatu sistem yang memiliki sanksi real yang sangat ketat. Nah, jadi kan hukum adat itu adalah hukum yang ada di masyarakat, yang mana apabila seseorang melanggar hukum itu bisa dikenai sebuah sanksi. Bisa sanksi ringan, bisa sanksi berat, tergantung orang yang melanggarnya dan ketentuan di desa tersebut. Nah, unsur-unsur pembentuk hukum adat ada tiga. Yang pertama, teori receptio and complexe. Kedua, teori recepti. Yang ketiga, teori reception on contrario. Apa sih manfaatnya mempelajari hukum adat? Nah, dari sudut pembinaan hukum nasional dan dari sudut pengembalikan dan membuka kepribadian bangsa serta dalam sistem praktik peradilan. Dari sudut pembinaan hukum nasional, artinya hukum adat ini bisa bermanfaat untuk memupuk bahwasanya ada aturan yang memang harus ditaati. Nah, sedangkan yang kedua dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa. Nah, ini adalah cara seseorang agar bisa mengendalikan dirinya sendiri. Artinya bisa nantinya gimana sih caranya taat dengan peraturan. Oh, dia menganggap bahwa oh ini bagus, oh ini tidak. Berarti dia bisa menimbulkan dirinya bahwasanya sesuatu yang ia lakukan itu kemungkinan berakibat gak bagi dirinya. Nah, jadi memupuk kepribadiannya supaya menjadi lebih baik lagi. Dasar berlakunya hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut bahwa istilah hukum adat, tetapi melalui ketentuan aturan peralihan pasal 2 sudah merupakan legitimasi bahwa di luar hukum perundang-undangan diakui pula hukum-hukum yang tidak tertulis atau disebut dengan hukum adat. Nah, corak dan sikap hukum adat magis religius, komunal, konkret, dan kontan. Atas susunan persekutuan hukum adat dalam wilayah hukum adat. Pertama, semua persekutuan hukum dipimpin oleh kepala rakyat atau kepala desa. Nah, biasanya kalau di daerah adat-adat gitu, itu ada kepala suku namanya, atau kepala adat. Nah, itu yang biasanya membuat peraturan atau memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama di dalam adat tersebut. Yang kedua, ada sifat dan susunan itu ada hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan. Nah, jadi perlakuan manusia itu sangat erat hubungannya dengan keberlakuan ketentuan hukum adat apabila kita berada di suatu adat daerah seseorang. Nah, jadi kita harus menaati peraturannya, melihat apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak harus dilakukan. Masyarakat hukum adat. Tenhar merumuskan masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu. Masyarakat adat memiliki kriteria. Yang pertama, ada sekelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adatnya. Yang kedua, ada warga masyarakat yang merupakan warga bersama masyarakat hukum adat. Yang ketiga, masyarakat hukum adat yang didasarkan atas tempat tinggal berdasarkan garis keturunan. Nah, dasar dan bentuk masyarakat hukum adat. Yang pertama itu masyarakat secara hukum genealogis, yang kedua masyarakat hukum teritorial, yang ketiga masyarakat hukum genealogis atau teritorial atau campuran. Nah, ekstensi masyarakat hukum adat seperti apa sih? Nah, jadi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 1E18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwasanya negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.